Assalamualaikum. Halo ayah dan bunda. Perkenalkan, saya adalah Sarah dan saya adalah seorang ibu. Selain itu, saya bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kulon Progo. Saya akan bercerita tentang bagaimana keluarga saya saling bekerja sama menjaga kesehatan mental saat berada di rumah saja. Namun, sebelumnya perkenalkan, ini adalah suami saya yang bernama Salim. Ia bekerja sebagai seorang wirausahawan kerajinan serat alam. Lalu ada anak kami yang bernama Kirana yang sedang duduk di kelas 3 dan Ihsan yang sedang duduk di kelas 1 SD. Mari dengarkan kisah kami saling bekerja sama menghadapi pandemi COVID-19. Saat pertama kali menghadapi pandemi, kami sempat merasa kewalahan terhadap berbagai masalah yang muncul secara tidak terduga. Contohnya seperti saya yang tiba-tiba harus bekerja dari rumah. Semua aktivitas mengajar saya sebagai seorang guru harus dilakukan secara online. Di samping itu, saya juga sering merasakan kecemasan akan penularan COVID-19 di luar rumah. Selain itu, di awal pandemi, suami saya juga harus meliburkan sementara semua karyawan dan harus menutup toko kerajinan serat alamnya untuk sementara. Alhamdulillah, kami memiliki tabungan yang cukup hingga di saat krisis seperti ini, kami merasa cukup dalam hal keuangan. Bahkan, kami bisa memberikan bantuan kepada karyawan yang libur sementara dan para tetangga. Berbeda lagi dengan anak-anak. Akibat penutupan sekolah dan berbagai aktivitas lainnya, serta pembelajaran dari rumah, jadwal anak-anak menjadi cukup terganggu. Anak-anak kadang merasa cemas, susah untuk tidur malam, dan merasa kesepian karena tidak bisa bermain dengan teman-temannya seperti biasanya. Lalu, kakek nenek yang tinggalnya di desa seberang di masa pandemi ini juga merasa kesepian. Kami yang biasanya sepekan 2 kali datang ke sana perlu menahan diri sementara waktu untuk tidak berkunjung. Selain itu, kakek yang biasanya bisa kontrol beberapa bulan sekali ke rumah sakit menjadi cemas karena banyaknya pasien COVID-19 di rumah sakit. Untuk menghadapi berbagai masalah akibat pandemi, kami yang berkomitmen menjadi keluarga tangguh memiliki strategi untuk menghadapi tekanan dan stres secara efektif. Namun, perlu dicatat bahwa strategi ini harus dilakukan kapanpun dan dalam kondisi apapun, bukan hanya saat kita menghadapi pandemi atau masalah-masalah lainnya. Strategi yang pertama yaitu iman. Kami melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami, yaitu Islam. Kami melakukan ibadah seperti sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, menyimak kajian, dan lain-lain. Selain itu, kami juga mengajak anak-anak untuk membantu sesama, seperti membantu karyawan kami, membantu tetangga yang harus melakukan isolasi mandiri, dan orang lain yang membutuhkan bantuan. Dengan menolong orang lain, kita tidak hanya memberi kebahagiaan kepada orang lain, tetapi kebahagiaan itu juga kita rasakan sendiri. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu aman. Selama masa pandemi COVID-19, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Masih ingat apa saja protokol kesehatan 3M? Yuk, mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir, yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, strategi yang terakhir yaitu imun. Untuk menjaga imun tubuh, kita perlu melakukan perawatan diri, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, melakukan rutinitas kegiatan,
fokus pada hal positif, membatasi akses terhadap media, mempertahankan hubungan dengan orang lain, dan relaksasi. Selanjutnya, untuk memperkuat ketangguhan keluarga, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu apresiasi. Dengan memberi penghargaan terhadap apa yang orang lain lakukan, seperti mengatakan terima kasih dan memberikan pujian. Yang kedua, yaitu komunikasi yang mendalam dan bermakna. Yang ketiga, meluangkan waktu bersama keluarga. Yang keempat, berkomitmen terhadap keluarga. Yang kelima, kesejahteraan spiritual. Yang keenam, kemampuan untuk mengatur stres dan krisis dengan efektif. Nah, begitulah ya Bunda, cerita kami tentang bagaimana menjadi keluarga tangguh selama masa pandemi. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari peristiwa yang selama ini telah kita lalui. Mari kita hadapi ini semua bersama-sama, karena dengan bersama-sama tentu beban menjadi terasa ringan dan kita akan jauh lebih bahagia. Sekian cerita dari saya dan sampai jumpa.